بسم الله الرحمن الرحيم. Ahibati hafizakumullah ta'ala, membicarakan tentang kematian di dalam agama Islam adalah sebuah ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengingat, bahkan bukan hanya sekedar mengingat, tetapi memperbanyak ingatan tentang kematian. Wal aslu fil amri lil wujub illa ma dalad dalilu ala istihbabih. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkan dari hal yang wajib. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kemudian juga mengingat kematian penting untuk dibicarakan. Karena dengan mengingat kematian, maka kita akan tegar dalam menghadapi kehidupan. Kita akan sabar dalam menghadapi segala macam problematika, permasalahan, kesulitan hidup di dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar, dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah sesuatu yang mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaih. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya saat dalam kesempitan dari kehidupannya, kecuali akan melapangkan dadanya. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia miskin, maka dia akan sabar dengan kemiskinan. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia banyak hutang, dia akan sabar dengan banyak hutangnya dan terus berusaha untuk melunasinya. Orang yang banyak mengingat kematian dan saat itu dia sedang ditimpa penyakit, maka dengan mengingat kematian dia akan lapang dadanya. Wala dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha. Dan ini faedah yang ketiga dari mengingat kematian, dan pentingnya yang ketiga dari mengingat kematian. Dan ini yang saya tuju, yaitu tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan nyaman, lapang, kecuali ingatannya terhadap kematian akan menyempitkannya.
menyempitkan hidupnya. Dalam artian dia tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Dia tidak terlalu terbawa dengan terlalu bermewah-mewahnya hidup di dunia. Karena para ikhwah, harus kita ingat baik-baik. Di zaman sekarang, salah satu yang ada di tengah masyarakat, bahkan ada pada diri kita sendiri, adalah satu penyakit yang bisa merusak hati. Dan hati tersebut apabila rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Penyakit tersebut adalah sikap at-taraf, terlalu bermewah-mewah dunia, terlalu suka ingin bermewah-mewah di dalam dunia. Rumah harus megah, mobil harus mewah, harta emas, perak harus banyak, uang harus banyak, kemudian perabotan-perabotan rumah harus bermerek, tas-tas istri harus bermerek, kemudian sepatu, celana, baju, kaos, topi harus bermerek. Bahkan ini masuk ke dalam ranah wanita-wanita yang bercadar dan wanita-wanita yang berjilbab lebar. Cadarnya harus mahal, kemudian jilbabnya harus bermerek, yang kalau seandainya dia pakai jilbabnya lebar, tidak ada urusan dengan ukurannya, tetapi urusannya dengan kemewahannya, terlalu bermewah-mewah. Kemudian gamisnya harus mahal, kadang-kadang satu gamis bisa sampai 5 juta. Ini merusak hati. Dan hati apabila sudah rusak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Para ulama mengatakan, sepotong daging tersebut ada yang beranggapan dia adalah hati, liver. Ada yang beranggapan dia adalah jantung. Ada yang beranggapan dia adalah otak. Apapun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang jelas Rasulullah SAW mengatakan dia namanya adalah qalbu. Dan dia memang sepotong daging dalam tubuh kita. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian direbahkan oleh Jibril. Kemudian dibelah dadanya. Kemudian diambil sepotong daging tersebut. Jadi sepotong dagingnya itu memang benar-benar sepotong daging. Bukan sesuatu yang abstrak. Memang ada sepotong daging dalam tubuh kita. Kemudian Jibril alaihissalam memisahkan sepotong daging tersebut dengan sesuatu sekumpulan darah yang hitam. Beliau pisahkan. Kemudian beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hadzu syaitan minki." Ini adalah bagian dari syaitan di dalam tubuh. Dilepaskan. Kemudian sepotong daging tersebut dibasuh dengan air zam-zam pada mangkok yang terbuat dari emas. Setelah bersih, kemudian dikembalikan lagi, dirapikan lagi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dijahit kembali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ra'aitu athara dzalika al-mikhyata fi sadri." Aku melihat bekas jahitan tersebut pada dadanya. Jadi dia memang sepotong daging yang sebenarnya. Cuma yang tidak bisa diteliti sampai abad ini, sampai detik ini oleh ahli kedokteran anatomi manusia,
anatomi tubuh manusia manapun, sepotong daging ini kok bisa bagaimana dia berurusan dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah. Makanya tadi ada para ulama yang mengatakan dia adalah jantung, dia adalah liver, dia adalah otak manusia. Karena ada hubungannya dengan ketundukan dan kepatuhan, dan itu tidak bisa diperiksa sampai sekarang oleh tim dokter manapun. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam hati, di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Yang apabila sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tetapi jika sepotong daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut disebut dengan qalb. Nah, yang merusak sepotong daging ini adalah sifat ta'af tadi. Sifat berlebih-lebihan, bermewah-mewah, bersenang-senang, bersunda terlalu gembira, bersenda gurau di dunia, sehingga lupa tujuan asli hidup di dunia. Dan hati kalau sudah rusak, maka yang ada adalah malas beribadah. Lebih suka murojaah Facebook, Instagram dibandingkan baca Al-Quran. Kemudian malas berzikir pagi dan sore. Bahkan dalam tahap malas dalam berzikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas mau ke kiri langsung pegang handphone. Bahkan saya pernah bercerita, sebagian orang kadang-kadang saking terlalu nyamannya hidup, semuanya dia bisa lihat, semuanya dia bisa rasakan, semuanya dia bisa tonton. Saat khatib naik ke atas mimbar, maka dia asik dengan handphone. Saat khatib menyebutkan doa di dalam khutbahnya, dia mengangkat handphonenya dan juga mengangkat tangannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain obat ini untuk menanggulangi penyakit seperti ini. Malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat qabliyah ba'diyah, malas zikir pagi, zikir sore. Tidak ada lain untuk menanggulangi penyakit ini kecuali ingat ada kehidupan setelah kematian. Dan bekal apa yang kita bawa setelah kehidupan, setelah kematian.